Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Kiai Haji Mundir Tamam, Ketua PCNU periode 1992 sampai 1996, beliau menyatakan tidak pernah mengakui bahwa Habib itu duriah Nabi atau keturunan Nabi. Bahkan di mana-mana beliau selalu menyatakan di dalam ceramahnya, saya tidak pernah mengakui bahwa Habib itu duriah atau keturunan langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan kurang apa coba itu? Sekelas Kiai Haji Mundir Tamam, beliau menyatakan seperti itu. Jadi bagi mukibin yang mohon maaf, SD aja nggak tamat, kok ngotot sekali bela-bela junjungannya bahwa Habib itu duriah Nabi. Bahkan tidak jarang kipin itu rela mencium tangan, mencium kaki, mencium lengannya, semua diciumi. Ya, kenapa tidak mencium pantatnya sekalian? Itu akibat taklid buta dibarengi dengan ketidaktahuan, dibarengi dengan kebodohan yang akut, tidak mau belajar dan tidak mau menerima nasihat atau saran dari orang-orang yang sudah lebih dahulu sadar dan bertaubat. Ini mukibin kelas ini mukibin akut yang masa depannya di akhirat kelak dipertanyakan. Kalian itu mukibin akut, ya, taklid buta, sudah benar-benar merasakan itu Habib itu keturunan Nabi. Ingat ya, kalau bukan keturunan Nabi tapi mengaku-ngaku keturunan Nabi, hukumannya berat baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kalian menyatakan Habib itu adalah keturunan Nabi, mana buktinya? Berikan dong kami bukti. Berikan, tunjukkan pada kami mana buktinya. Orang suruh tes DNA aja lari terbirit-birit ketakutan kok. Itu bukti itu bahwa mereka itu takut ketahuan bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi. Sebetulnya para Habib itu sudah tahu bahwa mereka itu bukan durian Nabi. Makanya sampai kiamat kurang 2 jam saja nggak bakalan berani tes DNA. Padahal si Rizik Syihab sendiri pernah ngomong, bagi Habib yang mengaku masih duriah Nabi, wajib hukumnya untuk tes DNA supaya diketahui ya DNA-nya Nabi kemana, DNA kalian kemana. Itu Habib si Rizik sendiri yang ngomong begitu. Kok sekarang diingkari sendiri, ya, dibilang tes DNA itu haram, berarti kalian itu menafikan teknologi canggih yang ada di zaman serba canggih ini. Maunya kalian bercokol di seperti kerbau yang berada di lumpur itu nggak mau meninggalkan lumpur itu, nggak mau berubah, terus itu aja. Kiai Haji Mundir Tamam, Klender, Jakarta Timur, tidak pernah mengakui Habib sebagai duriat Nabi. Titik, selesai. Akhirnya kan sama-sama. Pak Alawi juga banyak ulama-ulamanya yang diklaim bahwa nasab Balawi itu adalah sohih,
surah wal istifadah kan seperti itu. Nah, saya atau teman-teman yang lain lah juga harus bertanya juga kepada ulama. Loh, ini kan pengetahuan. Ini pengetahuan, bro. Bukan soal, udahlah, kalau bukan bidangnya, ya, jangan bahas-bahas nasab lah. Loh, nggak bisa begitu. Ini satu knowledge, pengetahuan gitu loh. Sekarang gini, saya tanya balik nih, yang sering saya ulang nih. Apa bedanya ilmu dan pengetahuan? Kan mereka selalu bilang kan, kalau tidak berilmu, ya, apalagi ilmu nasab, jangan ngurusi nasab orang, kan seperti itu kan? Iya kan? Betul enggak? Betul atau betul? Nah, ini pengetahuan. Lu kenapa kita nggak boleh cari pengetahuan? Kenapa? Ini pertanyaannya. Oke, bisa jawab nggak? Bedanya apa ilmu dan pengetahuan? Saya kasih contoh. Kita mengumpulkan pasir. Kita mengumpulkan besi, mengumpulkan batu bata, ya. Intinya mengumpulkan material. Terus kemudian bangun rumah. Nah, ketika kita mengumpulkan material itu, itulah pengetahuan. Ketika membangun rumah, itulah ilmu. Kan kita sedang tidak membangun nasab. Ya, kita mengumpulkan sumber-sumber sebagai pengetahuan. Kok dianggap kalau tidak punya ilmu nasab? Karena begini loh, beberapa tokoh bilang begini loh. Coba Anda dengarkan. Orang yang berilmu itu bisa jadi sedikit pengetahuan. Orang yang banyak pengetahuan juga bisa sedikit ilmunya. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Saya kemarin mendatangi salah seorang Gus. Beliau ini putra dari tokoh PBNU yang pernah menjabat sebagai Roy Surya antara tahun 1992 dan 1996. Beliau ini sudah almarhum. Dan Anda mungkin sebagian belum tahu, tapi sebagian dari pemirsa tahulah beliau ini siapa. Kiai Haji Musdir Tamam, seorang tokoh PBNU yang pada zamannya itu seleting dengan Gus Dur dan satu circle ketika di Mekah Madinah waktu itu. Saya minta pendapat beliau, putra dari almarhum Kiai Haji Musdir Tamam ini, terkait nasab klan Pak Ali. Menarik sekali, dan sepertinya ini mungkin saja ya, ini belum dibahas oleh teman-teman semua, dan mudah-mudahan cerita saya ini itu bisa Anda ambil hikmahnya. Oke, kita mulai. Fiti berikut ini. Salah satu peneliti kawan kami Gus Rumel Abbas datang ke rumahnya Syekh Ibrahim bin Mansur, diwawancara, "Syekh, ini bagaimana nih Syekh? Ada orang pakai teori antum, tapi dia ngambil berkesimpulan Pak Alawi nasabnya putus Syekh, yang dipakai teorinya antum." Kata dia apa? Itu orang yang mengatakan Pak Alawi nasabnya putus, itu orang jahil murakkab, bego kuadrat. Ini yang ngomong ulama yang kitabnya dipakai mimat. Gue udah belak-belakan aja dah. Yang ngomong ulama yang kitabnya dipakai sama Imad bin Sarman, Wakilah bin Sam'un, Wakilah bin Usman. Ulamanya sendiri. Jadi menurut ulama yang dia pakai kitabnya, dia sendiri ngaco, goblok kuadrat, saudara. Jalur murah. Nah, apa yang diuraikan dari seorang yang masih bocil itu, seperti apa yang sudah dibacotkan oleh orang ini, saya nggak perlu sebut nama ya, karena nggak penting. Karena orang ini memang terlalu angkuh, sombong, congkak, pongah, kemaki, kemelinti, raceto.
Mentang-mentang wah membanggakan dirinya sebagai mantu Imam Jumbo, gatel, unyil. Ya kan seperti itu kan. Bocah ini masih bocil. Cuman itu tadi privilege yang diterimanya itu dipakai untuk kesombongan, gitu. Gelarnya, itu, titelnya, pernah sekolah di Tarim, bergelar apa LC apa itu saya nggak paham itu. Faktanya memang begitu, sombong orang ini dan selalu mengatakan menurut ulama-ulama terdahulu, ulama dunia, bahwa nasab klan Palu ini soheh, surah wal istifadoh, gitu kan. Tapi sebelum bahas tentang Fiti yang Dahlia tadi, kemudian saya juga sudah mencoba berdiskusi dengan salah satu putra beliau, almarhum Kiai Haji Mudir Tamam, mengenai klan Balawi ini. Saya garis bawahi bahwa ketika saya misuh-misuh, gitu, terus apalagi ya, marah-marah, misuh-misuh raceto, gitu. Bahkan ya pastilah dari klan Balawi lewat mukibul-mukibinnya itu, wah ini omong opo nih, bukan orang Islam ini kafir, ini PKI ini, nggak pernah mondok di pesantren, ora iso ngaji. Ya ben, emang apa? Sekali lagi, saya garis bawahi tentang ucapan saya, suka miso-miso, marah-marah, dan lain sebagainya. Yaitu untuk mengimbangi mereka aja. Dan saya ya mencoba mengulang-ulang lagi apa yang sudah saya pelajari dulu, sebuah teori yang ditulis oleh sosiolog Amerika, serius ini, Irving Goffman, yang menulis tentang buku teori dramaturgi yang ditulis pada tahun 1959. Bahwa dalam berinteraksi dengan orang lain, kita harus menjadi aktor yang menampilkan segala sesuatu untuk tujuan tertentu, ya supaya menarik sebetulnya. Atau katakanlah acting lah. Atau mungkin Anda tidak menganggap penting, ya apa-apa, gak apa-apa, Cak. Cuk. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita kembali lagi kepada pembahasan di awal tadi. Ya, sebagai standing action-nya adalah narasumber dari salah satu putra almarhum Kiai Haji Mudir Tamam yang dulu pernah menjadi pengurus Roy Suriah PBNU 1992 sampai 1996. Kemudian Fiti yang baru Anda lihat tadi dari seorang, silakan Anda berkomentar, orang macam ini enaknya disebut apa gitu loh. Karena kalau saya nyebut pasti nanti miso-miso mana gitu loh. Apa perlu miso-miso lagi? Nah, akhirnya kan sama-sama Pak Alawi juga banyak ulama-ulamanya yang diklaim bahwa nasab Balawi itu adalah soheh, surah wal istifadoh, kan seperti itu. Nah, saya atau teman-teman yang lain lah juga harus bertanya juga kepada ulama. Loh, ini kan pengetahuan. Ini pengetahuan, bro. Bukan soal, udahlah, kalau bukan bidangnya, ya, jangan bahas-bahas nasab lah. Loh, nggak bisa begitu. Ini satu knowledge, pengetahuan gitu loh. Sekarang ini, saya tanya balik nih, yang sering saya ulang nih. Apa bedanya ilmu dan pengetahuan? Kan mereka selalu bilang kan, kalau tidak berilmu, ya, apalagi ilmu nasab, jangan ngurusi nasab orang, kan seperti itu kan? Iya kan? Betul enggak? Betul atau betul? Nah, ini pengetahuan. Lu kenapa kita nggak boleh cari pengetahuan? Kenapa? Ini pertanyaannya. Oke, bisa jawab nggak? Bedanya apa ilmu dan pengetahuan? Saya kasih contoh.
kita mengumpulkan pasir, kita mengumpulkan besi, mengumpulkan batu bata, ya, intinya mengumpulkan material. Terus kemudian bangun rumah. Nah, ketika kita mengumpulkan material itu, itulah pengetahuan. Ketika membangun rumah, itulah ilmu. Kan kita sedang tidak membangun nasab. Ya, kita mengumpulkan sumber-sumber sebagai pengetahuan. Kok dianggap kalau tidak punya ilmu nasab? Karena begini loh, beberapa tokoh bilang begini loh. Coba Anda dengarkan. Orang yang berilmu itu bisa jadi sedikit pengetahuan. Orang yang banyak pengetahuan juga bisa sedikit ilmunya. Apa contohnya? Anda pikir sendiri. Oke, oh ini malah melebar kemana-mana. Loh, nggak apa-apa kan, melebar kemana-mana. Kan enak jadi lebar gitu kan. Cuk. Dan cuk. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan yang kedua tadi. Antara narasumber dari almarhum Kiai Haji Mudir Tamam lewat putranya, kemudian dengan Viti orang ini tadi, klan Balawi, yang Anda juga udah dengar, sebut-sebut nama ulama-ulama mereka. Nah, saya coba berkomunikasi dengan salah satu, ini saya ulang lagi ya, Mentro gitu loh, salah satu putra dari almarhum Kiai Haji Mudir Tamam yang pernah menjadi pengurus PBNU, Roy Surya. Beliau mengatakan, putra dari Kiai Haji Mudir Tamam ini, bahwa semasa hidupnya ketika ada di lingkaran atau circle-nya Gus Dur, beliau juga dikelilingi beberapa habib. Tapi pada saat itu, sebelum reformasi lah, saya kurang tahu secara detail tahunnya kapan. Tapi pada saat itu masih menjabat sebagai Roy Surya di PBNU, bahwa habib yang mengelilingi ini itu tidak pernah satu kali pun membuat penuturan, apalagi meriwayatkan bahwa nasab klan Pak Alwi itu tersambung sebagai dzurriyyat Nabi. Tidak pernah. Dan sama sekali waktu itu tidak ada glorifikasi tentang nasab klan Balawi ini. Tidak ada juga hegemoni tentang klan Balawi ini. Apalagi penjajahan spiritual dengan misi menggaung-gaungkan nasab mereka untuk tujuan tertentu. Tidak pernah. Makanya satu keluarga dan para jamaahnya, juga pengikut-pengikutnya, Kiai Haji Mudir Tamam yang ada di Klender, Jakarta Timur, hidup dengan fine-fine aja pada saat itu. Tidak pernah. Dan perlu Anda catat ya, bahwa almarhum Kiai Haji Mudir Tamam itu tidak pernah berziarah kepada klan Pak Alwi, makam-makam yang dikeramatkan oleh klan Pak Alwi, yang sekarang ini sedang dibongkar oleh aktivis-aktivis PWLS. Beliau hanya berziarah kepada orang tuanya sendiri. Nah, ini saya lanjutkan. Jadi jelas ya, Kiai Haji Mudir Tamam, Klender, Jakarta Timur, tidak pernah mengakui Habib sebagai dzurriyyat Nabi. Titik, selesai.